lagi di Bukan Bego Teknologi. Salah. Gitu lah ya. Selamat di Bukan Bego Teknologi. Udah lama ya, kita ini udah lama loh, kita gak syuting loh. Jadi parah nih. Bersama DPT kalian yang katanya paling terupdate, terkini, dan terjujur gitu. Oh udah gak update sekarang? Iya udah gak update. Udah gak update. Udah hilang berapa minggu. Bukan gak update, kurang tidur ya. Kurang tidur. Cuman yang luar biasanya adalah harusnya memang ini jadi spesial sekali nih. Betul. Karena sebenarnya kita bukan yang gak update, karena kemarin berita tuh banyak sekali gitu. Banyak banget sampai bentar pun masih ada lagi. Iya itu banyak banget, cuman kita itu untuk memfokuskan gitu ya, mengais duit-duitnya. Bukan mengais. Capek puasa, tidak ada semangat loh. Iya, tapi kita harus semangat dong gitu ya. Jadi kita nih di saat ini videonya untuk rekomendasi lah. Ya, gitu jadi untuk Bego Teknologi mungkin raja habis lebaran gitu ya, biar lebih semangat lagi. Walaupun kita meninggalkan beberapa views yang bisa kita kumpulkan buat AdSense. Iya, buat AdSense ya. Luar biasa AdSense dan affiliate gitu. Iya. Kuring. Cuman ya udah ya. Jadi kita ini tujuannya di sini adalah untuk merekomendasikan 1 juta sampai full lah gitu. Wow, sampai kita nggak bikin part-part lah ya. Hah? Kita nggak bikin part-part 1 juta, 2 juta nggak usah. Usah capek. Panjang banget ya. Ini aja juga mungkin sejam kali. Iya, ini lama banget nih. Jadi ya udahlah kita santai aja dulu. Mungkin kalian yang nonton ini untuk mencari HP, kita coba jelasin dikit-dikit lah. Siapin gitu aja duit kalian dan otak kalian. Iya gitu. Tapi yang jelas kalau mau nanya berita kemarin tuh gak banyak sih. Contohnya kayak ada yang launching kan HP bagus banget ya. Samsung A36 tuh. Wah, kalau lu nanya ada rekomendasi gak bang? Samsung A36 bang? Ada, tapi nggak di sini gitu. Kita belum lah. Karena harganya kan kurang bagus lah menurut gue lah ya. Gak masuk di akal ya. 6 juta. Cuman ya udah, sabar dulu ya. Kita puasa Ramadan yang karim gitu Ramadan karim. Jadi kita harus santai dulu, sabar dulu. Jangan banyak julid ke Samsung. Iya nggak boleh. Apakah kita akan merekomendasikan Renault 13? Nah itu enggak juga ya. Enggak ya, 9 juta. Masih 9 juta harganya tuh gue lihat tuh. Makin banyak brand yang naikin harga. Iya makin naikin harga ya. Atau ya ntar ada lah yang menarik lah. Tapi kita mulai dari 1 juta dulu. Yes, dimulai dari apa kira-kira? Kita mulai dari Samsung Galaxy A06 ini kenapa lu masukin nih? Kalau gue sih menurut gue Samsung udah paling aman ya kalau jadi bener. Kalau gue nyari berdasarkan beberapa aspek. Apa? Casuality yang nggak ribet Samsung A06 sebenarnya. A06 4G ya. Iya, A06 itu seinget gue pakai G85 ya. Iya, emang nggak bagus dari spesifikasi nggak kenceng itu sama sekali. Cuman emang dari OS terus itu esensial namanya kayak OS, kameranya juga seingat gua biasanya Samsung tuh A0 sama A1 gitu. Walaupun speknya kadang-kadang gitu ya, cuman kalau dia ngomongin kamera dan lain-lain tuh lebih top gitu. Udah cuman jelas lah gitu. Harganya begitu ya. Kalau mau yang okean dikit sebenarnya nggak oke juga sih. Gimana nih? Kalau mau yang okean dikit tuh chipsetnya ada nih kayak Redmi 14C. Ya Redmi 14C lebih baru. 1,5 juta. Udah High Pro S walaupun versi Lite nih. Tapi nggak lebih baru juga sih ya. Sama juga sih G81. G91 dari sama aja kayak G85. Iya, tapi jadi sebenarnya ya udah. Jadi kalau yang nggak tahu ya untuk chipset 4G di low end itu kayak misalnya 1 jutaan tuh yang G series tuh G80 sampai ke G92 Ultra Max ya. Sama itu sebenarnya sama aja. Ya, jadi tidak usah mengamuk-amuk lah ya. Udah nikmatin aja kalau lu tuh bukan di Transsion Group ya. Betul. Udah pasti dapatnya itu. Gitu. Pasti dapat spek yang sangat kurs ya. Apalagi kita kalau ngomong ke Oppo A3X. Nah. Ini Aldi salah nulis nih, tulisannya katanya 6S Gen 1, enggak ya? Salah, gue salah. 6S 4G Gen 1, 6S 4G Gen 1. Cuman kelebihannya lagi-lagi ya, ini sama Oppo dan Samsung tuh mirip-mirip lah. OS-nya tuh tapi kalau A3X ini spesial dari durabilitas. Iya, dia dibanting-banting. Kemarin dicelup-celup. Lebih ikhlas dibanting. Iya, lebih ikhlas dibanting lewat ya. Jadi kalau lu main Mobile Legends nge-lag tuh kan, banting aja udah. Apa sih nge-lag soalnya? Enggak lah, bukan nge-lag. Kurang cepat lah. Enggak, kita itu harus dihalus-halusin gimana sih lu? Ya. Nah, lalu berpuasa tidak boleh berbohong. Gak boleh berbohong. Lama sih itu sih ya. 660 Pak, lu bayangin 660 series tuh. Snapdragon 660 itu pokoknya udah lama lah.
12 nanometer seingat gue. 680 aja masih baru komen tuh. gitu, Iya, tapi kita komenin. itu 685 itu 6 nanometer seingat gue tuh. Benar. Masih oke tuh dia. Masih dikomenin ya sama kita ya. Cuman apalagi 6S 4G Gen 1. Cuman di sini kelebihannya ya bisa dibanting aja sih. Ya udahlah ya. Lalu masih ada juga ini King Itel ya, Itel S25. Sebenarnya Itel S25. Enggak, sebenarnya Itel tuh udah banyak. Lu kalau tahu P55 tuh, ya. Itu buat game itu P55 itu seinget gua udah P55 5G ya. Iya, P55 itu 5G, Pak. 60 80 aja. Itu G99 di 5G-in tapi jadi sejuta sama Itel. Nah, itulah itu. Silakan tuh kalau masih ada tuh ya. Terus itu buat gaming parah cuman nggak ada NFC-nya. Betul. Gitu. Kalau mau ada NFC mungkin lu bisa ke yang lebih kasual kayak Itel S25 gitu. Sebenarnya RS sih juga sih. RS tuh ada seri RS dia tuh. Itu udah agak kelamaan. Tahu deh masih ada nggak barangnya. Pak lamaan P55 cuman RS itu tuh menurut gue pribadi masih nganggep P55 lebih layak gitu. P55 tuh dibanding gitu. RS gitu. Sebenarnya dia sayang aja pembaruannya tuh nggak ngikutin yang sebelumnya. Iya. Cara mainnya beda. Iya, P55 gitu. Pas P65 P75 chipset makin kacau. P70 P70 itu ya. tuh. P70 kemarin chipsetnya pas dilihat, hah? Cuman ternyata buat antena, gitu. Buat antenanya katanya lebih bagus itu. Cuman ya udahlah, ini Itel S25 juga masih oke banget di 1 jutaan lah ya, 1,8 1,9 gitu. Pakai SSD T620 kalau nanya setara sama apa? Dia mirip-mirip kayak G9 iya kayak tapi beda lah, masih beda. Beda, cuman dia kalau arsitektur mungkin agak jadul, cuman dia cepet gitu. Yes. Cuman gitu biasanya kalau Unisos ini kadang-kadang kayak antenanya suka ngawur iya, gitu. masih ada minus-minus lah. Minus-minusnya gitu. Susah juga sih nyari yang full bagus ya. Cuman di sini ada juga yang paling menarik menurutku sih Infinix Hot sih. Ini Infinix Hot 50 itu ada 2 sebenarnya kan. Mau 50 Pro dan 50 dan 3 ya berarti ya? Ada 50 Pro sama 50 Pro Plus. iya. Iya menurut gue sih mendingan Hot 50 aja maksudnya. Kalau nyari performance ya? Iya nyari performance doang sih kayaknya cuman Hot 50 paling aman sih. Maksudnya kayak lu beli selesai gitu. Yes. Buat Genshin bisa sih inget gue deh. Cuman jangan lama-lama karena penyebaran panasnya itu nggak rata sih. Namanya juga masih murah ya, HP bawah ya gitu. Ya udahlah ya, HP sejutaan kira-kira itulah yang paling iya. Oke lah, gak ada lagi. Kita nggak bisa muluk-muluk tinggi ya iya. untuk di harga segini setidaknya iya, terlepas dari fitur phone gitu. Iya, gampangnya gini lah. Jadi sebenarnya kesimpulannya adalah kalau lu mau main game agak kencengan dikit lah udahlah ke Itel lah. Itel sih Infinix gitu. Jadi tapi kalau lu mau yang okean dikit dari kayak ngomongin esensialnya apalah gitu, lebih gitu ya. Lebih jelas OS-nya gitu. Oppo, Samsung, Xiaomi, Samsung. Redmi 14C gitu. Iya. Ya udah paling benar gitu. Sebenarnya Redmi 14C ya sosok lah, tapi ya udahlah ya. Masih oke lah dia di harganya. Dia dijual kameranya bagus katanya. Kata Chandra. Yaudah nih ya di 2 jutaan nih. Oke, ini di 2 jutaan kita di sini mulai dari Redmi Note 13 4G. Nih Redmi Note 13 4G ini emang nih lumayan mantep sih. Gua kalau lu tahu Redmi Note 13 4G itu bahkan dibandingin dengan 5G-nya lebih worth it yang 4G-nya. 4G-nya benar. Karena 5G-nya itu banyak banget disunat-sunatnya gitu. Nggak jelas ya. Iya, Redmi Note 13 5G mungkin lu nanya, "Bang, kenapa nggak yang 5G?" Menurut kita tuh untuk Redmi Note 13 ini yang 4G lebih worth it gitu. Yes. Gue lebih suka tuh di desainnya sebenarnya. Desainnya tuh paling better lah dibanding yang lain. Bahkan dibanding sejutaan yang lain, 1 juta 2 juta yang lain itu bagus banget menurut gua. Karena sleek gitu kan, lurus, jadi gak neko-neko, ya udah handphonenya begitu aja gitu. Dan dia pakai si SoC-nya si 685. Kalau nanya bisa game nggak bisa, tapi rata kiri gitu ya. Kiri benar. Kalau rata kanan ya udah siap-siap turun naik gitu ya, kayak ekonomi. Cuman di sini juga dan dia menariknya adalah 13 4G ini dia punya ultra wide nih kalau yang teman-teman yang nyari kerja doang nih. Kan yang gue bilang tuh kayak report ya kan. Nah itu tuh yang lebar-lebar kan ya. Iya, walaupun lu mungkin nggak bisa buat estetik-estetikan ya. Yes. Cuman ya kalau lu buat report lebar dan beres gitu, ya Redmi Note 13 4G gitu. Itu paling beres sih. Dan dia fingerprint di dalam loh, keren banget loh. Lalu Infinix Note 50. Ya udah sama kayak Hot sih. Ya. Kalau nyari performance ini yang terbaik. Note 50 ini HP AI lah ya. AI termurah saat ini gitu. Yang cukup rame juga ya kayak Samsung ya. Cukup rame juga sih. Gitu loh. Tapi
cuman ya udah lah ya. Terus di sini G100 terus juga ada fast charging. Gue lupa deh kalau yang Note 50-nya ini dia punya bypass charging gak sih? Harusnya punya. Harusnya ada bypass Harusnya charging, Walaupun Pro ada, walaupun beda. Kadang-kadang kan si Infinix ini kan untuk harga dan namanya tuh cuman beda Pro sama nggak ada Pro-nya itu tuh. juga bingung banget. Iya, fitur sama sebenarnya. Namanya gitu. aja banyak. Kameranya juga kalau walaupun dari spek beda berapa pixel gitu ya. Cuma kalau itu mirip ya itulah Infinix. Nah, juga Infinix cuma keren lah. Yes. Bisa ada DeepSeek. Gila. R1 bro. Iya. Kapan lagi lu katanya kemarin. Wow ini karena ini gratis gitu. Pas gue kira harganya berapa, ya sama aja harganya. Cuman ya udah lah ya. Namanya juga jualan guys. Cari untung dia Cari sengaja. untung sebenarnya gitu ya. Lalu ada Motorola G45. Nah, Motorola menurut gua ini honorable sih. Dia masuk cukup bisa nyari perhatian orang. Gue nyobain Motorola kemarin kan, gue cukup suka sih. Iya kan? Maksudnya Itu jadi nggak hancur gitu. Iya maksud gue mungkin lu nggak bisa nemu kayak ada ultra wide gitu. Bener, sangat biasa lah. Iya sangat biasa lah kayak sebenarnya nggak pelan itu kencang-kencang aja sebenarnya kalau di harganya ya. Iya. Cuman ya udah gitu kayak HP yang lu beli selesai gitu. Paham sih maksud gue? Bener. Apalagi tuh HP kalau lu gunainnya buat lu kan suka nanya nih beberapa nih kayak teman-teman gue lah nanya tuh kayak HP kedua buat kerja. Kalau budgetnya 2 juta, Motorola sih itu di pala gue nomor 1 sih. Benar. Karena smart connect-nya sebenarnya. Ya ini handphone yang ala-ala Amerika aja gitu. Iya. Ya memang nggak kayak Cina yang ngasih bla 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 bla, tapi ini handphone yang plek gitu. Iya, dan itu softwarenya itu yang paling beres itu. Clean. Karena dia stok Android kan. Benar. Lalu kedua, lu punya interkonektivitas walaupun tidak sama brand. Benar. Brandnya nggak sama gitu. Jadi kayak gue bilang tadi kalau jadi HP kedua buat kerja doang ini valid banget. Betul. Sebenarnya sih interconnectivity-nya dia itu tuh bukan yang buat lu pakai sih, tapi menurut gue ini pembuktian aja sih. Di entry-nya itu udah bagus dan kita bisa ngasih harapan untuk kayak mid range sama flagship. Oh iya, gue nunggu banget sih itu kalau flagshipnya masuk sih. Iya. Bakal kepake banget sih. Jarang-jarang lo fitur kayak gini ada di entry level gitu. Cuman interconnectivity-nya kalau bilang nggak bisa pakai kerja, gue pakai sih harusnya sih. Kalau orang-orang yang ya maksudnya kalau buat yang screen share tapi yang lebih simple oh gitu, yang bisa. Pindahin filenya itu. Pindahin file masih kepake. Pindahin filenya itu sih yang menurut gue kayak dari WA ke laptop gitu. Walaupun lu bisa bilang kan bisa pakai WA web gitu, cuma beda. Jadi kayak beberapa file tuh yang bisa di-download gitu dari HP karena nggak sempet atau gimana, lu bisa langsung pindahin ke laptop. Betul. Matiin laptop juga pakai HP, gila. Jadi remote, keren banget ya. Lalu ada Tekno Pova 6 ya udah lah ya. Sama kayak Infinix juga. Pova 6 mah. Maksudnya tuh udah lah, lu kalau punya duit nyari performance harga budget itu aja, Transcend. Itu sudah jadi jawaban ya. Kenapa Samsung dan Xiaomi itu mulai mikir soal Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo gitu ya yang udah lama-lama tuh udah mulai mikir tentang update-nya. Karena sudah pasti kalau performa dibantai sama Transsion Group. Benar. Sudah pasti tidak akan lu nemu tuh HP Samsung ada G100 gitu ya. Di harga segini enggak. Di harga 2,4 juta tidak mungkin. Kalau ada tuh lama 2 tahun yang lalu paling. Itu pun bekas ya. Iya. Bekas ya. Itu kuring gitu. Nah, ini lu dapat baru ya. Baru kencang G100 udah pasti Tekno, Itel atau Itel enggak lah. Tekno dan Infinix lah biasanya gitu. Tapi biasanya kalau Tekno itu lebih GG sih untuk gaming sih. Ya tapi ya itu ya, lu nggak bisa mengharapkan banyak pembaruan sebenarnya sih. Betul. Maksudnya tiap generasi kayak gue bingung apa yang baru. Cuman mulai baru. Nah, kita ngomongin soal ini juga honorable mention sih. Iya. Tekno apa namanya Camon 40. Tekno Camon 40. Itu harganya 2,5, 2,6 lah. Jadi kalau bisa dibilang ya paling 25 sampai 27 juta lah, tergantung lu beli di mana gitu ya. Itu HP gue kaget pas gue nyalain tuh dia ngejelasin semua AI-nya gitu di. Oh keren juga. Gue kaget. Gue belum megang sih. Lu belum megang kan? Gue udah megang kan. Gue kayak, wih keren juga nih gitu. Terus jadi yang gue lihat di sini adalah dia tuh ada intensi untuk benerin software sebenarnya. Bener sih. Si Transsion ya. Lu tau nggak? Lu bayangin nggak? Kalau Transsion nih yang udah ngacak-ngacak brand gede pakai hardware doang, tiba-tiba main software juga, gue nggak tahu sih. Agak yang paling bahaya mau tau nggak siapa? Xiaomi cuy. Bener sih. Xiaomi sih itu. Oh iya juga Infinix kemarin kan update OS tuh. XOS 15. Oh iya itu. XOS 15 adalah gabungan dari Oppo dan Samsung digabungin tuh. Jadilah XOS 15. Lu bayangin gak tuh? Jadi gue nggak tahu sih, tapi gue melihat banyak masa depan yang cerah di Transsion jadinya gitu. Yes, yang harus sangat berbenah sih gue lihat sih Redmi lebih tepatnya. Redmi tuh kalau dia mau main kayak Realme dengan OS lu yang tidak lebih clean bahaya juga. Iya.
si Redmi emang agak ngerem sih tahun ini. Iya, tahun ini ngerem sih. Kita nggak tahu tahun depan gitu kan. Ya, masih oke, cuman emang tidak banyak. Iya, tidak banyak berubah gitu. Cuman ya udah, kita kalau balik ke Tecno Camon 40, ini gue bisa klaim G100 kamera paling bagus. Itu sih gue penasaran. Dia setengah inci, Cok. Kayak Samsung S25 anjir. Itu dia gue aneh banget kan. Maksud gue ini G100. Jadi gue jadi bingung gitu. Maksudnya untuk mendapatkan kamera gambar bagus di sebuah handphone itu, lu mentingin apa nih, ISP dari chipsetnya atau hardware? Atau hardwarenya gitu. Kalau harga murah gue sih berharap di hardware sih. Oh iya, karena endingnya ya udah jelas gitu loh. Karena istilahnya hardware itu adalah basicnya gitu ya. Iya. Jadi basicnya udah bagus gitu. Iya, basicnya udah bagus. Jadi kayak ya udahlah, ISP-nya tinggal dianu-anuin lah ya. Bener. Cuman Tecno Camon 40 kemarin sih gue kaget karena snapshotnya itu juga ada di ultra wide nih. Gue coba di low light. Bagus hasilnya, Pak. Itu aneh, Pak. Gini deh, ini sebagai konteks ya. Gue nyobain Reno 10 Pro Plus tuh beberapa tahun lalu tuh. Snapshotnya untuk di ultra wide-nya itu udah pasti blurry. Yes. Karena dia tuh butuh ya teknisnya gitulah, ya, lu butuh gambar gitu cepet kan. lah gitu ya. Nah ini si Tecno Camon 40, gue sebenarnya udah dapet teaser dari bulan sebelumnya gitu. Ini bagus kamera nih, ternyata beneran bagus. Kaget gue. Nah ini Tecno Camon 40, lu jangan lewatin nih, bobonya goib nih HP. Gue kayaknya sih. Desainnya pun juga bagus. Desainnya juga tidak Samsung banget lah. Ya, tidak Samsung, tidak iPhone. Kan, kalau dulu kan Tecno kan kayak terlalu, apalagi Tecno Camon 20 Premier tuh. Desainnya piramid, aneh banget. Nah, tapi ya udahlah ya. Ya itulah kira-kira Tecno. Jadi gue bisa lihat sih di kita kayak kalau ngomongin analisa 1 juta 2 juta ya. Transcend sih udah mulai serem sih, gue bisa pastiin. Oh sama update dia juga paling lama seinget gue. Karena seinget gue tuh 3 major. Oh iya 3 major, 5 tahun apa update ya. Yang gak tahu tuh berarti dia sampai Android 18. Benar. Gila banget. Itu lumayan loh, dari sekarang 15 sampai 3 kali. 3 kali lagi. Itu kalau lu nyari si ini ada situ nggak ada. Belum ada. Seinget gue paling lama tuh masih 2 tahun gak sih? Yes. 2 tahun dan itu. Ya udah ya. Lalu kita mungkin ke 2 jutaan yang lain nih. Sebenarnya ada juga 2 jutaan lain kayak Redmi Note ya, kita ngomongin juga nih. Redmi Note 14 4G itu di 2,6 juta G99 itu. Cuman Redmi Note 14 4G ini 5G 4G ini menurut gue terlalu bukan Redmi gitu. Maksud gue G99 di harga segini tuh bukan Redmi bang, bukan Redmi, cara main Redmi gitu. Iya gitu, maksud gue kayaknya lu bisa ngasih di harga 2,5 2,4 gitu. Iya, lebih murah gitu. Karena ternyata kalau kita juga rekomendasiin M6 Pro juga, sama-sama G99 juga, dia ada ultrawide cuman kameranya memang lebih burik gitu. Iya, karena memang nggak jual kamera M6 Pro kan. Iya gitu. Jadi kayak aneh sih. Maksud gue ini kan kalau M6 Pro yang itu udah 2,5 juta, lu datang lagi G99 harganya naik gitu. Iya, dan tidak ada ultrawide. Tapi gue kira M7 bakal keluar pas puasa loh. Gak ada. Nanti. Nanti deh, nggak ada kabar ya. Atau mungkin nggak masuk ya. Kita belum tahu. Kita belum tahu ya. Cuman ya udahlah ya. Ya itu kalau di HP Xiaomi itu ada juga nih tadi yang gue bilang 14 4G Redmi Note, lalu M6 Pro. Ini M6 Pro ini masih jadi benchmark gue sih karena dia paling stabil sih. Dia Genshin paling adem sampai saat ini belum ada lagi. Aneh banget tuh HP. M6 Pro emang Poco yang paling bagus sih. Iya, Poco menggambarkan Poco. Chipsetnya pas, performanya enggak sedang. Iya kan? Itu salah satu video yang ramai kita loh. Yeah. Itu berani kita klaim tuh 2 juta standarnya begitu udah. Desainnya slick gitu kan. Yes. Lu juga dapat fingerprint display, bezelnya tipis yang dimana tidak akan lu dapatkan di Samsung, sudah tidak mungkin ya. Di harga 2,6 juta sudah pasti Samsung dagunya segini. Iya, lebih awet. Lebih awet kan, lebih apa namanya, kalau jatuh tahan pecah. Memang nih apa sih? Lah ya udahlah ya, kita lalu ke Vivo Group ini 2 jutaan juga, masih 2 jutaan nih banyak banget. Yes. Di 2,8 juta masih bertengger itu Z9 XD. Ini harganya nggak turun-turun di. Anjing. Aiko, tolonglah turunin lah 200-300 ribu lah buat inilah buat puasa-puasa. Stok juga dong. Iya kan. Maksud gue ini harga gak turun-turun nih, Aiku gitu ya. Z9X dari kemarin gue perhatiin nih. Iya. Dia tuh sampai Aiku Z9 juga gak turun di. Ntar lah itu di segmen lain. Ini masih 2 jutaan ya. Z9X ini 6 Gen 1 yang menurut kita tuh HP yang menjual performa dan dia gak sengaja jual kamera. Karena kameranya surprisingly oke.
aneh banget. Untuk HP yang jual performa, gua rasa sih ini salah satu yang all-rounder jatuhnya gitu. Yes. Jadi performanya ini bukan game banget. Ini lawan beratnya guys M6 Pro lah. Tapi dia lebih kenceng 6 Gen 1 dan lebih stabil. Dan udah 5G juga. Dan udah 5G juga Iya. gitu. Sama juga masih 5G juga di Vivo Y100. Nah, ini Vivo baru turun nih. Udah turun jadi Y100 5G ya, juta 2,8 bro. Iya. 2,8 di 4 Gen 2, lu mungkin nanya, bang kan Snapdragon 4. Aduh. Lebih baik 4 Gen 2 dibanding 685 bro. Sorry aja nih ya. Maksudnya kalau lu mau ngomong, mau nanya ya, bang mending mana 4 Gen 2 apa 685? Sudah 4 jelas. Gen 2 lah. 4 Gen 2 lah. Ya walaupun kalau dibanding Z9X ya ini agak di bawahnya ya. Iya agak di bawahnya gitu, agak di bawahnya 6 Gen 1. Cuman kalau lu nyari yang paling beres ya 4 nanometer ya udahlah 2,8 juta 4 nanometer HP baru lagi arsitekturnya sikat aja nih Y100 5G. Ini salah satu HP yang masih ngagetin kita sampai sekarang karena di saat ini lahir Y100 5G, V-nya itu masih mono speaker. Y100 sudah dual speaker bagus lagi. Baru sekarang beres kan? Iya sekarang beres nih. Baru beres V50 sekarang. nih. Cuman sulit ya, V50 juga masih sulit. Tapi ntar lah itu bahasa nanti lah ya. Iya. Ya udah ya. Dan ada juga nih yang jual spek banget yang mulai tenggelam itu Nubia. Oh iya ini Nubia Neo lumayan 2. terlupakan nih Gue mau Nubia. ngambil sebenarnya, cuman gue nggak tahu nih ada yang baru atau Oh gimana. ada yang baru ya, Nubia Neo 2 Iya. 2,3 juta di Indonesia sih T820 UFS 3.1 ya. Kita nggak ngomongin harga. Kalau ngomongin harga ini udah mantep banget karena dari SoC-nya T820 kalau lu nanya 695 ya banget ya. 695 G99 dibantai gitu. Benar. Dia itu kayak 695 kalau nggak tahu 695 berarti itu ya HP-HP yang harusnya harganya tuh 3 jutaan iya, atas. 3-4 juta gitu loh harganya. Jadi ini kenceng banget gitu. Ditambah UFS 3.1. Buat konteks, Vivo itu dari tahun ke tahun selalu V series itu UFS 2. Ya karena speknya juga kan. Karena speknya gitu. Jadi nah ini dia bisa ngasih nih. Tapi walaupun ya catch-nya gitu pasti kalau udah SoC kameranya sudah pasti ya Kurang. Tapi emang dia buat performance banget kan. Iya Jelas dia ada banget air dari trigger desainnya juga pun kan. ya kan. Bukan air Iya. trigger apa sih? Air trigger ya? Air trigger. Ya dia ada buat gaming lah ya. Ya lu nggak bisa marah-marah juga gitu. Cuman kalau lu nanya, gua nanya nih dari sekian banyak 2 juta ini yang paling worth it menurut lu yang mana nih? Gua sih maksud gua Kita ngomongin per segmen lah, mungkin buat second HP dulu second HP gue Motorola sih. Motorola sama, Motorola. gue juga sama. Secondary HP menurut gue di 2 juta ini paling worth it tuh G45 sih. Itu bagus banget. Itu bangsat sih. Lu apalagi atau lu ini ya, gue tahu anak kuliahan suka banget nih pakai iPhone yang 5 juta gitu terus tapi dia malu pakai Android karena dia nggak mau pakai Xiaomi atau Infinix karena budgetnya di 2 juta kan. 2 juta. 2 juta kan, 2 juta pun itu pakai pay letter tuh. Tahu gue lu anak-anak kuliahan kan. Nah, ini nih Motorola G45 pas banget karena lu nongkrong tuh gak malu kan. Bener. Lu taruh di meja, HP Wih, lu apa apaan tuh? bro? Iya. Motorola. Lalu kalau buat game siapa nih? Kalau gue sih, gue dulu ya. game Kalau udah. gue masih ini si iQOO sih. iQOO Game Z9X. iQOO sih. Game iQOO. Tapi enggak sih, gua Infinix Note 50. Note 50. Note 50. Oh. Walaupun G100 ya. Cuman mungkin lu ngomongin harganya juga lebih terjangkau ya. Harga lebih terjangkau, udah ada bypass charging Kalau gue iQOO sih, cuman iQOO bisa lah turunin lah. Gila banget Itu. Ini turun cepet-cepet doang Jadi agak sayang. Songong banget ya. Sombong deh. Lalu kita ngomongin kalau inilah 2 juta nih soalnya seksi banget ini. Terakhir lah ngomongin all-rounder gitu. All-rounder ya menurut Di 2 gua juta. Redmi sih. Redmi ya. Redmi Note 14 Yang 4G. tapi 13 juga oke sih. Iya, 13. 13 cepat. Iya kalau gue sih ngomongin worth it banget sih di Redmi Note 13 4G. Iya, Lu pada marah-marah ya. Iya gue sih itu ya karena mungkin cuman ya itu lagi-lagi kalau lu beli Redmi Note 13 4G buat harian doang gak clean juga, cuman menurut gue itu yang paling murah bisa didapatkan gitu. Bener. Ya. Dan dia tuh apa ya gue ngomongnya ya, kalau ngomongin brand tuh lebih wise gitu loh. Maksudnya gue gak tahu ya, mungkin gue sebenarnya agak pengen Motorola juga, cuman gue ngeliat Motorola tuh memang masih ada banyak kekurangan memang. iya kekurangan juga tuh. Maksudnya cuman kalau Redmi ini kameranya juga ya sosoknya ini tuh jadi kayak ya udah ini emang pas banget gitu. Iya. Di harganya segini 2,2 juta gitu ya. 2,4, 2,2 lu turunin lagi kalau bisa dapat 1,9 sih worth it banget sih. Redmi Note 13 4G. Ya itu mungkin buat ini juga lah. Redmi Note juga buat kritik ya. Tolong ya. Yang 4G-nya benerin lah. Oh ya udah. Lanjut.
3 juta. 3 juta nih. Wah, 3 juta. Ini udah mulai memanas nih di sini nih. Ya, bisa cari spek yang oke atau kamera yang oke. Iya, kalau di 3 juta itu selalu kalau gue ngobrol sama tech reviewer di 3 juta itu biasanya warga-warganya itu udah lihat OS bisa. Benar. Nah, ini OS-nya yang mulai penting. Agak penting nih ya, OS dan software-nya ya. Tapi ya tetap lah, lagi-lagi Redmi Note 13 5G ini 13 5G. 13 5G ini dari Redmi Note kemarin yang muncul tuh Redmi Note 13 series yang menurut gue paling menarik tuh emang Redmi Note 14 5G sih. Bener sih. Dari Redmi Note 14 kemarin kan muncul banyak kan. Dia pakai spek apa? Dia 7025 ya. 7025 itu kalau yang sebelumnya itu pakai 6080 seingat gua. Naik. Apa 7050 ya? Gua lupa deh. 6080. Naik level berarti. Naik level. Naik lebih kencang gitu. Jadi dia pakai Cortex A78 lah, kalau yang sebelumnya A76. Jadi lebih baru gitu ya. Lalu kameranya juga ini 108 megapiksel dan dia punya ultra wide gitu. Iya. Dan IP ratingnya 64. Ini 3 jutaan paling aman sih ini. Saat ini sih gue masih ngeliat si Redmi Note 14 5G sih. 3,1 juta mungkin lu bisa nyari-nyari di flash sale ntar kan. Itu ntar zaman-zaman lebaran tuh flash sale tuh banyak biasanya tuh. 3,1 juta sih biasanya bisa turun ke 28, 27 sih. Ya oke sih. Oke banget sih ini Redmi Note 14 5G ya, yang paling menggairahkan di selain daripada yang lain 14 seriesnya. Lalu ada juga Poco X6. Poco X6 sudah benar kayak udahlah nggak ada lawan sih. Nggak ada lawan sih ya Poco X6. Era 6-nya Poco tuh udah terbaik. Iya, era 6 Poco sih bangke ya. X6, X6 Pro, M6 Pro. Iya, itu bagus banget gila. Satu doang, M6 ya. Karena itu sudah pasti M6 itu mirip Redmi 14C lah ya. Iya, jadi nggak ada. 14C nggak sih? Gue lupa deh. Harusnya di bagian apa gitu, gue lupa. Gue lupa, mirip lah ya. Makanya nggak ada kan? Nggak ada M6 ya. Yo, ada dia, cuman ya jadi HP ya udah gitu. Kayak masuk selesai ya. Cuman ini X6 ini ya udah lah ya. Maksudnya paling aman, paling safe, paling apa ya? Ya pokoknya lu kalau masih butuh performance dari M6 ya iya, performance-nya kalau lu kurang nih dari M6 Pro, ya udah X6 selesai gitu. 3,5 juta sekarang bro harganya bro. 7S Gen 2 lagi. Iya, 7S Gen 2 ini jangan dulu remehin, ini masih oke. Gitu. Bener. Realme, lalu ada di Realme 13 Plus. Ya ini juga bagus lagi. Realme 13 Plus 5G ini bagus, pakai banget kalau lu nyari game yang OS-nya lebih clean dibanding Poco. Sudah pasti Realme. Bener. 7.300 energi. Jangan lu inget yang Reno 12 itu. Jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat itu kan. Masa sih? Enggak lah, gak usah diingat-ingat lah. Kalau Reno 12 itu ya udah, biarkan itu jadi masa lalu aja. Biarkanlah itu kayak menguap hilang gitu. Iya. Reno 12 ada. Jadikan sebuah pelajaran. Jadikan sebuah pelajaran untuk Oppo Indonesia ya. Reno 12 itu harusnya nggak ada itu. Buang harus itu ya. Tapi ya udah, Realme 13 Plus 5G ini adalah HP yang menurut gue kita berdua tuh kaget sih. Yes. Karena ternyata Realme bisa bikin begini gitu. Dan lebih kenceng kan? Dan lebih kenceng juga. Dan lebih kenceng dibanding X7 sebenarnya. Makanya di kita tuh tidak ada X7 ya. X7 itu dibanding 13 Plus sih gue milih 13 Plus sih. Mungkin, tapi ya gue nggak tahu pilihan lu apa gitu. Kalau gue sih lebih 13 Plus ya. Lebih beres lah gitu. Lalu ada juga iQOO Z9 ya. Ini 7 Gen 3 ya. Sebenarnya harganya lumayan turun sih. Di 3,6 sampai 3,8 juta. Lu dapat 7 Gen 3. Yang mana tuh biasanya di 6 jutaan ya? Iya, ini entah kenapa iQOO tuh Z9 itu kayak gak kecium gitu. Padahal nih handphone tuh bagus banget. Gila, lu tapi bisa ada iQOO-nya aja suka diem-dieman men. Iya emang, fokus sama Vivo, ya kan? Susah ya. Agak ini kita angkat lagi nih ya. Ini iQOO Z9 jangan dilupakan guys ya. Lu kalau mau dapat beberapa fitur-fitur gaming gitu, bukan fitur gaming sih. Iya, fitur gamingnya. Dari iQOO paling atas gitu ke bawah ya, ini iQOO Z9 sih. Menurut gue masih oke banget gitu. 7 Gen 3 ini adalah SoC yang lumayan kenceng. Sudah pasti lebih kenceng daripada 778 atau 782G. Sudah pasti lebih kenceng, jadi kayak ya udah gitu hitungannya. Lu beli selesai gitu. 4 juta ini juga lumayan mantep nih Di. 4 juta nih udah mulai banyak ya. Ini tuh udah radang banget nih, maksudnya meradang tau gak sih kalau lu debat tuh sampai lu salah bro, 4 sama 5 juta nih. Tempat mangkirnya ini emang tempat mangkalnya kaum muda mending. Iya 4 tuh, 4, 5, 6 juta tuh. Wah itu kacau tuh, 3 juta itu yang slow-slow aja orangnya gitu. Cuma 4 juta nih yang kacau balau, karena memang pilihannya kita pilihin juga.
mantep banget nih ya. Kayak Poco X6 Pro. 4,3 jutaan. Poco X6 Pro ya udahlah. Lu salah kalau ngomong jelek gitu. Itu barang ada lagi stoknya, tinggal lu sikat aja, linknya ada di bawah. Ya udahlah, kencang banget lah. Redmi Note 13 Pro 5G. Ini adalah Redmi Note 13 paling aman tahun lalu. Ya, yang tiba-tiba harganya udah lumayan sekarang 4 jutaan. Jadi variatif gitu. Jadi kayak gue tadi ngeliat ada 4 juta pas, ada yang 4,3, ada yang 4,6 gitu ya. Di 7S Gen 2 200 megapiksel. 200 megapiksel ini lumayan kepake ya karena udah dibandingin juga sama beberapa teman kreator, ternyata ya emang ngasih foto yang bagus gitu. Atau kalau lu males foto 200 megapiksel, ini juga ada nih foto-foto Realme 12 Pro Plus ya. Bang, kenapa nggak Realme 13 Pro Plus, Bang? Karena menurut kita Realme 12 Pro Plus masih sangat make sense sih. 13 Pro Plus tuh gak berubah banyak, Pak. Beneran dah. Maksudnya kayak Samsung oke, teman harga masih mahal juga. Iya, mahal banget, Pak. Tadi 13 Pro Plus gue ngeliat masih 6,5 juta. Ya karena belum ada yang baru. Iya, belum ada yang baru. Realme 12 Pro Plus tuh kan udah lama kan. Iya, dengan mirip-mirip 13 Pro Plus, beda sejuta. Ini mending Realme 12 Pro Plus. Jelas 7S Gen 2 periskop termurah saat ini gitu. Siapa lagi pakai periskop? Sampai jangan ngomong ya. X80, Bang. Udah lama sekali. Selalu tuh muncul tuh. X80 mau di channel mana aja X80 ya. Luar biasa tuh HP emang ya. Kacau itu ya. Cuma lalu kita lihat lagi ada A54 Samsung. Udah 4,3. Sebenarnya Samsung A54 nih ada yang jual 3,7 sih. Cuman gue nemunya nemunya 4,3 sih di sini ya. Samsung A54 nih pakai Exynos 1300 yang mana ini ya udahlah. A54 Samsung A5 itu yang paling aman gak sih? Yang penting ini kayaknya buat emak-emak gitu ya. Cuman ya emang gak akan lebih cepet dan lebih kencang daripada Redmi Note 13 Pro 5G. A36 pakai apa? Lupa gua. A36 ini mirip ya? Sama. Yang baru. Yang baru gua gak hafal. 36 6 Gen 3 enggak salah. 6 Gen 3. Oh iya, 6 Gen 3. Kayaknya gak beda jauh juga sih. Dan mending ini aja sih. Sekarang gini nih. A36 dengan A54. Mahalan A36, Cok. Gila itu HP. A36 tuh top banget tuh. Kayak semangat ya, yang semangat lah pokoknya A36 tuh ya. Bagus banget harganya. Gue gak ngerti itu ya. Soalnya cara pikirnya tuh bisa muncul harga tuh aneh ya. Dar gitu ya. A36, waduh. Enggak, kalau gue sih kayaknya sih tuh decoy sih. A36. Enggak juga sih. Emang enggak, kayaknya dia pengen jualan A56 sih gue liat sih. Ada orang Samsung mau beli. Maksudnya fanboynya Samsung pasti beli. Pasti beli lah ya. Pasti beli. Kayaknya ada 6 juta A56 mending A56 gak sih? Gue sih gitu ya nih ya. Kalau lu tanya, Bang, A36 sama A56 worth mana? A56, Pak. Betul. 6 juta lu dapat selesai udah. A36 udah ntar aja lu belinya 4 tahun lagi lah. Tunggu murah ya. Enggak ya, tar aja itu. Yaudah, ini kita balik lagi ya ke A54 nih, Exynos 1300 ini sebenarnya ya kenceng gak kenceng lah. Iya, gitu ya. cukup aja ya. Kalau lu mau cepet banget ya ke X6 Pro gitu. Iya. Lalu ada juga yang kenceng banget yaitu Poco F6. Nah, kenapa kita bahas Poco F6? Karena Poco F7 kayaknya tidak ada ya. Kelihatannya gitu. Oh, enggak ada. Di TKDN kan enggak ada. Oh iya benar. Iya. Yang nanti launching belum jelas ya di belum tahu. Mana sih lo? Ya Poco F6 nih udah harga udah 4,7 juta nih. Soalnya di Poco tuh udah mulai teaser, tapi gue nggak tahu F7 ada apa enggak. Oh. Udah mulai teaser tuh. Poco F6 itu udah 4,7 juta, Pak. Oh, enggak ada. Gila, 4,7 juta ini turun dari 6 juta. Worth it gak menurut lo? Worth it banget gak? Worth it banget sih. 8S Gen 3 lu dapet di 4,7 juta ya. Tapi lu jangan bilang, Bang, ada iklannya gak? Ada. Ada, pasti ada. Ada iklannya. Pasti ada. Ini lagi-lagi ngomongin positioning ya. Kalau lu mau yang foto bagus ceklek doang 200 megapiksel, lu bisa ke Redmi Note 13 Pro 5G. Atau Realme. Iya, atau Realme. Realme itu bisa foto jauh gitu ya. Bokehnya lebih natural ya. Dan dia kameranya ya copy paste Oppo. Oh iya benar, copy paste Oppo Reno dia kalau salah ya. Kalau lu mau yang HP yang aman-aman aja, yang gua pakai yang biasa-biasa aja, ke Samsung A54 iya. gitu. Paling aman ya dari paling OS. aman OS dan lain-lain gitu. Kalau gua mau gaming cuman gua nggak ada duit sampai gede banget gitu ya, nggak boleh duit sampai 5 juta ya X6 Pro. Yes. Kalau ada duit lebihan ya 5 juta F6-nya. ya F6 itu aja udah pilihan di 4 juta ya. Kita pilihin ya. Kita kan di sini emang milihin gitu, bukan bikin list. Nah, 4 juta itu ya. Kan list harga. List harga beda lagi, bego teknologi itu. List harga bukan, ya. Nih kita di 5 sampai 6 juta ya.
Kenapa 5 sampai 6 juta? Karena memang pilihannya sudah mulai makin sedikit gitu. Iya, makin mehong, makin dikit. Iya. Ini ada juga di X7 Pro 8.400 ya udah nggak ada lawan lah ya. Ini harganya masih 5 juta pas ya seingat gue ya dia. Ya masih segitulah emang. 5 juta X7 Pro tuh gila sih. Ini desainnya udah bagus banget ya. Maksudnya better lah. Better. Tapi lu buat fotonya gimana menurut lu di X7 Pro nih? Masih tetap Poco masih aja. X aja ya? Tetap Poco gitu. Tetap Poco. Bukan Redmi lah ya? Iya. Redmi pasti ada yang spesial nih. Iya ada yang spesial ya gitu. Udah gitu. Kalau Poco tuh ya udah foto tuh. Yang penting ada orangnya lah gitu ya. Tapi lebih baik dibanding dibanding S6 Pro tuh lebih baik. Iya lebih baik. Tapi fotonya yang penting ada orangnya lah ya. Maksudnya ya udah gak yang cuma mungkin lu edit bisa kali. Ya udahlah ya. Cuman ya itu buat gaming banget, buat tok gaming itu juga penyebaran suhunya macam flagship ya. Yes, itu kacau. 400 lagi. Iya, 8.400. Masih fresh kan. Iya, penyebaran suhunya itu luas gitu. Gue suka banget tuh kalau jual. 8.400 yang Albicore itu kan. Iya, Albicore ya. 8.400 tuh Albicore dan baru semua jadinya kalau lu ngomong pembaruan tuh harusnya lebih make sense lu beli Poco X7 Pro sih. Atau mau yang aman-aman juga yang udah turun harga itu Samsung A55. 5,4 juta. Exynos 1480 udah 5,4 juta ya. Ya udah make sense lah. A55 kemarin kan 7 juta ya seingat saya, Pak. Gila bener, Pak. Ya, ini udah 5,4 juta lah. Udah oke lah gitu. A54 lah ini. Iya, cuman ya emang kalau ngomong ya paling middle aja gitu. Misalnya kamera enggak yang bagus banget, video juga enggak bagus banget, cuman ya stabil gitu dia. OS-nya udah. Iya, OS-nya. Samsung tuh udah paling jauh OS dah. Iya kan kayak kemarin gue naikin ini Pak, komunitas A36 kan, komennya gitu kan. Aku mau komen takut dibilang UI-nya bang ya. One UI bang, asik. Emang iya sih sebenarnya. Iya emang iya. Mantap gitu. Tapi kan bukan jawaban untuk dikritik hardware-nya. Betul. Masa dikritik hardware jawabannya One UI? Jauh deh. Salah dong cara pikirnya dong ya. Salah ya. Ya emang bagus One UI, cuman kalau kita ngomongin hardware ya hardware dulu gitu. Kalau OS ntar. Aneh banget ya. Lalu ada juga V40. Nah ini kenapa kita nggak V50 itu karena sudah jelas ya V50 ini agak aneh sih. Ya memang kalau lo masih handphone lama boleh lah. Iya kalau punya handphone lama mungkin V50 silakan lah. Cuman menurut gua mendingan V40 gak sih? Iya. Speknya mirip banget. Speknya mirip banget bahkan nih ya ini kita buka aja lah. Ya. Kameranya itu turun sebenarnya kalau lu perhatiin sensornya. Segi sensornya. Iya, dari Spexis turun gitu. Ya IMX ke OmniVision 50E singkat gua. Iya. Kan ada 50H, enggak mungkin 50H dong. Kalau 50H itu sudah pasti harganya 9 juta. Jadi 50E dia yang ekonomis ya gitu. Tapi tetap OV50 masih oke lah gitu ya. Lalu juga dari layarnya V40 ini 1,5K. 1,5K. V50 kemarin tiba-tiba Full HD Plus ya. Jangan lupa Full HD Plus ya. Aneh banget kan. Walaupun memang pembaruannya ada di layarnya tuh katanya lebih kuat gitu. Cuman kan kayak agak-agak bullshit gak sih? Agak-agak ya udah gitu maksud gue. Jadi kayak V40 ini terlalu kuat gitu. Bahkan harganya tuh ini gue 5,8 tuh sebenarnya susah banget nyari lo. Karena harganya jadi nahan dia. Karena tiba-tiba mungkin demand-nya ke V40. Iya, V40 iya, harganya yang itu 6 juta. Gue naikin di TikTok aja tiba-tiba komennya gitu. Iya bang bener V40 aja gitu ya. Emang ya. Tugas kita di situ untuk menyadarkan ya. Ya udah. Lalu 14T. 14T ya udahlah. 14T itu 6,5 juta lu dapat 8.300. Mungkin nggak yang kencang banget. Kencang sih sebenarnya 8.300 sih. Kameranya ini sih gue nyobain. Kameranya sih. bagus lah. Maksudnya untuk berkarakter lu nyari yang kalau anak-anak ini sekarang nyeni ya, nyeni. Nah, ini bisa nih Leica punya nih 14T gitu. Atau yang mengagetkan juga tadi gue lihat harga karena baru turun Zenfone 10 nih. Ini compact. Zenfone 10 turun tiba-tiba nih. Cuman ini 128 ya. Ya enggak apa-apa. 8 Gen 2 128 di 6 juta. Zenfone 10 ini HP compact yang ya kameranya nggak bagus, cuman ini HP beda lah. Ini kayak lu megang Motorola gitu. Yes. Kalau lu nongkrong tuh lu taruh HP lu, HP apaan tuh gitu. Kalau mungkin kalau Xiaomi ya udah, apalagi Infinix kan. Infinix tuh kalau nggak salah disuram aja kalah. Canda saya. Bagus itu Infinix. Ya, jadi Zenfone 10 ini yang paling stylish ya, karena kamera udah pasti biasa aja. Cuman kalau lu ngomongin gaya-gaya sih paling oke. Compactnya bagus dia. Dan ini flagship ya ini. Yes, ya? Masih flagship. Kalau nanya mana Bang Zenfone 11? Ya. Yaudah ya, lah kita lanjut ke 7 sampai 9 juta.
7 sampai sepi ya makin ini. sepi, 7-9 juta. Bukan masih sepi sih, pilihannya ini aja sebenarnya. Yes. 7-9 juta masih sama pilihannya, masih kayak S24 FE, Exynos 2400E, 14T Pro 9300 plus Leica dan Realme GT6 sih, 7 jutaan. GT6 emang masih ada yang jual. Nah, ini juga tadi gue Harusnya nyari. udah nggak ada. Itu ada baru, cuman gue nggak tahu nih ini antara BNIB atau apa nih. Cuman tadi gue lihat sih baru dibilangnya. Soalnya udah habis di Realme Outer Res Sound ya, udah nggak ada. Udah nggak ada. Yang dijual C65 aja. Aduh, udah habis, nama ngejual aja gitu yang baru gitu. G7 gitu. Gak ada Pak masalahnya Pak, G7-nya Pak. Memang saya orang Realme. G7 gak ada masalahnya. GT6 kalau mungkin ini jawaban kali kalau nanya GT6 kita masih pakai, Aldi masih pakai nih GT6. Masih oke. Itu kalau dibandingkan Poco tuh jatuhnya walaupun speknya sama ya, cuma beda level. Ya, dia fitur-fitur lebih banyak, Lebih juga. dan lebih smooth juga. Iya, kamera bisa diandelin juga. OS-nya lebih beres. Betul. Dibanding F6 ya. GT6 cuman ya harganya agak melencong ke atas gitu. Yes. 7 jutaan ini juga nyari agak susah ya. Jadi hati-hati sih, takutnya kena tipu. Iya, hati-hati lah. Ini GT6 soalnya yang aslinya yang Aslinya udah habis Pak, udah sold out udah ya. habis gitu. Cuman kalau nanya S24 FE atau 14T Pro mungkin ya 14T Pro ya kalau gue Kamera ya. lagi. Kameranya S24 OS lagi. iya, kalau S24 OS gitu ya. OS lagi. One UI bang, kesel aja gue ngeliat komen itu. Yang penting One UI bang, salah lu. Yaudah ya, bagus juga One UI ya. Cuman kalau ngomongin mau lagi-lagi kalau mau kamera yang oke, gue udah nyobain mau mode biasa, mode Pro bagus banget sih. Bener. Kacau tuh 14T tuh, 14T Pro ya, 9300 dan itu adem HP-nya. 9300 plus. Oh. Ini flagship loh. Flagship ya ini. Lalu kita ke 10 sampai 20 juta. Nah, udah Nih. jelas lah ya yang terbaik itu apa. Udah jelas. Udah jelas lah yang terbaik apa. Kalau punya duit beli. Udah punya. Kalau punya duit beli. Iya ya, ini tapi kita ngomongin kali ya. Ini X100 Pro udah turun harganya di 12 jutaan. X100 Pro ya, ini bukan X100 jadi X100 Pro. Jadi X200 Pro sama X100 Pro itu secara atas kertas itu emang mirip-mirip aja, cuman X200 Pro ini emang masih layak di 17 juta karena memang masih Gak ada lawan. Gak ada lawan sih. Gak ada lawan. Sampai saat ini sih X200 Pro. Kalau lo ngomong kamera ya, jadi kita ngomongin listnya ada X series dari Vivo, X series dari Oppo, dan ada S24 Ultra gitu, dan juga sebenarnya ada si Xiaomi sebenarnya. Xiaomi 15. Xiaomi 15 gitu. Iya. Gue lupa masukin Xiaomi 15 gitu. Cuman 15 Pro Ultra. menurut kita, menurut gua sih lebih tepatnya kamera itu masih dipegang sama Vivo sih. Yes. S200 Pro Tapi 15 Ultra sebenarnya bagus juga. Iya, karena kan gue nyobainnya dari kemarin kan versi China mulu kan. Takutnya gue salah gitu. Soalnya kan biasanya beda tuh. Enggak, tapi menurut gua 15 Ultra tuh ya gambarnya yang diambil tuh ya apa yang kamera ambil. Iya. Kalau X200 Pro nomor AI. Ada enhance-nya itu emang. Enhance-nya itu Berasa tapi bagus banget. ya, konteksnya bagus gitu. Cuman ya 15 Ultra bagus juga. Nah, gue juga mikir gitu. Sampai akhirnya gue cobain humanistic nih. Oh iya lagi. Jadi gue nyobain humanistic ya. Aduh, ada nggak hasil fotonya? Lu bisa dicek di SM Media. Enggak, gue bandingin sama Xiaomi 15 Ultra. Oh 15 Ultra. Jadi objeknya itu cuman tas. Gue lihat tuh jadi tasnya ini tuh mungkin lebih berkarakter si Leica punya gitu ya. Cuman kalau ngomongin teknis gambar, bagusan si Vivo. Bener sih. Jadi kayak dia tuh bisa tuh bokehnya itu tuh, ini kita ngomongin foto sedikit ya. Jadi tuh normalnya kan mata itu ngelihat kan sedikit gini gitu ya. Iya, Jadi belakangnya bokeh gitu. doang iya. Nah, si Xiaomi itu dia tuh bisa kurang apa dramatis gitu fotonya. Bagus gitu. Cuma kurang dramatis. Kalau ngomongin dramatis, lebih dramatisan si Vivo gitu menurut gue, karena bokehnya itu lebih natural dan dia bisa fokus di satu titik yang kecil gitu. Itu gue suka banget tuh gambar-gambar begitu ya. Ini kan subjektif sebenarnya gitu. Subjektif banget nih kalau ngomongin kamera bagus. Kalau udah harga 10 sampai 20 juta udah pasti bagus. Semuanya bagus. Bahkan se-ROG-nya ya. ROG itu lumayan loh kamera. Maksudnya ya tetap lebih baik dibanding mid-range sebenarnya gitu. Benar. Jadi cuman kalau dibandingin ROG dibandingin Vivo ya udah pasti diinjek-injek ya. Jauh lah gitu. Cuman ya udah gitu. Dan di sini menarik juga S24 Ultra udah turun di 16 jutaan. Iya, karena udah ada S25 kan. Iya. S25. Udah turun ya. S24 Ultra sih kayaknya mending S24 Ultra ya sih. Emang masih mending S24 Ultra sih. Iya gitu. Atau mau Vivo S8 Pro. Ini sombong HP-nya ya. HP masih gue pakai ini sombong ya, tidak mau turun dia. 20 juta. Gila 20 juta cok, dia nahan anjir. Bagus sih sebenarnya sih untuk yang beli jadi kayak gak nyesel masih gitu. pride gitu loh, dijual masih tinggi harganya. Iya, gak turun ya.
Vivo baru turun. Vivo iya. Iya, ada turun ya. Sedikit turun. Ya gitu. Jadi itulah kira-kira di 10-20 juta. Kalau nanya Volt nggak usah lah, Volt mah. Volt nggak usah. Selera banget itu. Paling yang agak disayangkan ROG. Iya, ROG Phone 9. Iya, 9 Pro. 9 Pro. Itu 21 juta gila. Kita nggak expect sih harganya semalam itu. Iya, gue expect tuh 16, 18. Gue pas liat harganya. Gue tuh kan di bioskop kan. Jadi kayak, segini. Iya. Nanti sih kalau ada video. Gue bayang nggak tadi. Kenapa? Ini gue ngasih tahu live conditionnya ya, kondisi aslinya itu di waktu di dalam ruangan itu tuh gak ada yang tepuk tangan pak. Ya orang kaget semua pak. Jadi gue bareng media-media tuh kayak bingung dulu, mencerna dulu. Bener lo bro, lu jual gak sih bro? Gitu kan? Lu nggak jual gak sih? Udah pasti ntar kalau ada reviewnya lagi sempet tuh gue bakal komenin ngapain 24 GB. Iya sih. Nggak RAM-nya. Nggak usah. Iya bener-bener. Dia tuh terlalu depan gitu. Iya jadi kita nggak tahu gunanya buat apa. Iya. Jadinya malah saat ini kan 12 GB kan. Saat ya. ini kan standar 16, baru 16 ya. Enggak bukan standar baru handphone tuh 8 GB tuh udah mulai kurang. Bawahnya 12 iya, kan. Sekarang 12 tuh udah mantep lah. Jadi kayak dia terlalu cepet sih, 2 kali lipat. Tapi yang bawahnya sih menurut gua masih oke lah. Dia yang enggak maksud gua ROG Phone 9 yang biasa Pro yang bawah. Pro yang bawahnya ya. Itu masih mending. Masih worth it sih. Kalau yang terlalu tinggi tuh. Iya, yang terlalu tinggi 1 TB. 1 TB emang oke sih, maksudnya kayak pasti kan nge-game kan. Bener, lu install banyak game kan. Emulator mungkin ntar kalau tiba-tiba ada Gameser sih itu kepake banget tuh sih. Itu dia gitu. sih, cuman ya belum sih. Untuk saat ini sih kayak belum, dan gua nggak ngelihat teknologinya akan semaju itu di setahun ke depan. Gua harap sih ROG pun juga nggak nyetok banyak ya untuk yang 1 tera ya. Lebih mengutamakan yang bawahnya. Tayut. Karena yang bawahnya masih lebih worth it. Iya, lebih worth it, iya. Bagus juga. Dan emang bagus handphonenya. Yang penting ada aja ya. Iya. Penting kan sold out ke Xiaomi. Padahal cuma 5. Gak tahu berapa. Kacau nih. Yaudah lah ya, kira-kira itu. Udah kalau gue sih X200 Pro kalau mau punya duit. Iya, kalau di 10-20 juta sih. Enggak, kalau gue sih tetap X8 Pro sih. Karena gue pakai aja sih. Iya, pilihan gue X200 Pro turun ke X8 Pro, S25 Ultra. Kalau lo nyari Xiaomi dulu baru S25 Ultra. Iya. Kalau nyari compact tuh Xiaomi 15 tuh oke sih. Yes. Maksudnya lu mau ngomong apa juga, ya udah Xiaomi 15. 15 bagus sih. Dari Xiaomi 14 Pak itu bener-bener lu. Tapi sayang sih lu udah punya budget segini lu nggak beli kamera yang punya periskop, sayang banget. Bener kan? Bener. Kayak lu ya 15 bagus juga, cuman lu nggak bisa ngerasain periskop tuh sayang banget. Iya. Lu harus cobain dah. Sumpah. Jadi kalau lu nggak tahu periskop tuh bukan jauh-jauhan aja sebenarnya. Nggak jauh-jauhan, bukan itu. Lu foto muka ada bokehnya yang natural tuh bagus banget. Itu bagus banget. Itulah fungsinya, lu punya duit 10-20 juta ketika lu nggak dapet periskop sih sayang emang. Bener sih. Mungkin tele cukup ya, cuman kayak kurang. Ya udahlah ya. Kira-kira itu list dari kita. Ya lagi-lagi kita milih ya. Maksudnya tidak semuanya masuk dong. Iya, dan ini subjektif banget lah. Subjektif gitu. banget. Sesuai selera kita aja. Iya, selera kita sih paling benar biasanya. Enggak lah, gimana sih? Kita memilih lah, gitu. Dan kita tutup juga ya, semoga di habis lebaran ini banyak handphone baru. Iya. Ini gue nunggu sih 1, 2 sih itulah, si FF itu. Oh, betul. Oh iya, jangan lupa juga kita live ya. Iya, kita live streaming di tanggal 27 sesuai launchingnya F series Poco. Ramaikan. Oke, jadi yaudahlah, udah mungkin itu aja, dan yaudah mumpung masih Samsung ada konten. Udah ya. Apa sih kalau A36? iya. Apa namanya? Apa lu mau apa? Enggak, gue mau ini ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat mohon maaf lahir batin. Itu iya. siapa ya? Meme apa ya? Gue lupa. Iya. Yang meledak sih gue lupa deh. Iya, intinya sih ini jangan beli handphone kalau misalnya THR lu mau pakai buat keluarga ya. Iya, itu sangat tidak bijak. Emang ada ya? Maksud, ya iyalah lu mau beli handphone tapi keluarga lu gak dapat apa-apa. Oh iya, lu kasih itu dulu. Parah banget. Lu kasih dulu adek lu, bapak lu, kasih dulu duit kasih lah. THR 200 juga. Lah. Ya kan lumayan 200 mah beli rokok anjing. 200 ribu. Dapat berapa tuh? Beli lontong. 200 ribu tuh berapa rokok? 10, lumayan cok. Sampai kempot tuh. Baru-baru ya. Kan udah lu puasa ya rokok. Masuk bobo BPJS nyala ya, langsung masuk rumah sakit. Yaudah guys ya, sampai jumpa di Bego Teknologi setelah lebaran ya. Jadi bye bye.